mungkin sedikit membedakan adalah apa namanya jenisnya ya kita akan lihat ini ada apa namanya ada dua jenis sebenarnya mirip caranya serupa yang penting kalian pahami dulu caranya ya. Nah di bab 8 ini sama ya mirip ya dengan bab 7 ya bab 7 aliran paksa eksternal itu sangat tergantung dari pola aliran artinya kalian harus tahu juga mekanika fluida juga ya. Ada boundary layer ya ada thermal boundary layer itu sih mirip dengan velocity boundary layer jadi lapis batas kecepatan. Nah, ini juga sama. Jadi di bab 8 aliran paksa internal itu dia di dalam, misalnya di dalam pipa seperti ini ya. Alirannya di dalam. Nah, ini ya. Ini ada pipa dak, ada pipa silinder ya, ini ada pipa dak, ini alirannya di dalam. Artinya dia dibatasi oleh dinding. Itu adalah aliran internal. Ini juga sama, kalau ada duct, ada apa fluida masuk ke dalam duct ini, maka itu disebut aliran internal. Aliran eksternal itu yang di luarnya, itu aliran eksternal. Ini juga sama, ini aliran eksternal itu adalah di bagian luar. Nah, ini juga sama, seperti bab 7, dan panas itu sangat tergantung dari pola aliran. Artinya kalian harus memahami dulu mekanika fluida. Mekanika fluida baru bisa kita melakukan analisa perpindahan panas ya. Nah, ini jadi kalau misalnya kita sudah tahu aliran internal, maka kita akan bisa menganalisa perpindahan panas konveksi paksa internal. Ya. Nah, ini ya, jadi makanya beberapa bahasan ini adalah di dalam bab 7, bab 8, bab 9 juga ya. Itu ada nanti tentang mekanika fluidanya, tapi tidak akan kita bahas secara detail ya, karena kalian sudah dapat di mekanika fluida itu akan kita lewat saja ya. Contohnya seperti ini ya. Ini tuh kalian pasti paham ini aliran dalam pipa ya. Dalam pipa ya. Kalau dalam pipa berarti dia maksimumnya itu di tengah ya. Di pinggirnya ini adalah pasti nol kecepatannya ya. Kecepatannya ini nol ya. Dan ini adalah pola aliran di dalam pipa ini adalah aliran yang berkembang penuh. Nah, kalau kalian cari dari kalau misalnya alirannya laminar, maka kecepatan maksimum ini adalah dua kali kecepatan rata-rata. Jadi dua kalinya ini. Jadi kecepatan maksimum yaitu kecepatan di tengah-tengah pipa ini sama dengan dua kali kecepatan rata-rata. Itu mechanical breathing. Kalian pasti sudah familiar. Ini juga sama ya. Ya, ini untuk mencari laju aliran massa ini juga ada di mekanika fluida atau termodinamika ya. Kemudian mencari kecepatan rata-rata juga seperti ini ya formulasinya. Nah, yang ini yang baru ini perpindahan panasnya ini untuk mencari apa namanya? eh, temperatur rata-rata itu mirip rumusnya. Ini kalau kecepatan rata-rata 2 per R kuadrat integral 0 R, jadi kecepatan R kali dr. Ini temperatur rata-rata juga sama. Dan ini rumusnya mirip nih, 2 per R kuadrat. Cuma di sini ditambahkan kecepatan. Di dalam sini ditambahkan dengan temperatur. Ya. Jadi mirip ya, semuanya mirip. Juga ada aliran laminar dan turbulen dalam aliran internal, misalnya dalam pipa ya. Pasti kalian sudah familiar ya di mekanika fluida ya. Nah, ini ya, untuk yang aliran internal yang bisa biasanya terjadi di pipa atau pipa duct ya. Atau misalnya apa aliran dalam duct tapi ukuran apa namanya panjang sisinya tidak sama. Misalnya A di sini lebih pendek dibanding panjang B. Kalau ini panjang sisinya sama A dan A ini. Atau aliran apa nama internal juga bisa untuk open channel. Jadi ini alirannya terbuka, atasnya terbuka seperti di sungai ya. Itu adalah aliran internal open channel ya. Nah, ketika kita mencari bilangan Reynolds, ketika kita mencari bilangan Reynolds ini ya, itu langkah pertama kan. Jadi antara empat langkah mencari bilangan Reynolds, mencari bilangan Nusselt, mencari koefisien persinyalan panas dan mencari Q atau T. Nah, langkah pertama dalam mencari bilangan Reynolds, kita perlu tahu panjang karakteristiknya D ini. Nah, biasanya kan panjang karakteristik LC ini ya, L panjang karakteristik di mana di sini nggak ada ya. Oke. LC atau D ini dilambangkan dengan D kalau untuk aliran internal. Ini adalah diameter kita sebut dengan diameter sidolik. Ya, diameter sidolik D-nya ini kita pakai rumus diameter sidolik. Kalau misalnya pipanya berupa silinder, diameter sidoliknya sama dengan diameter pipa. Ya, diameter sidoliknya sama dengan diameter pipa kalau dia bentuknya silinder. Kalau dia berbentuk square, ini bujur sangkar, permukaan penampang dari pipa ductnya, maka dia diameter hidroliknya adalah panjang salah satu sisinya, yaitu A.
karena di sini sepanjang sisinya sama ya, A dan A ya, maka diameter hidroliknya sama dengan A ya. Kemudian kalau misalnya bentuknya seperti apa namanya persegi panjang seperti ini, maka diameter hidroliknya ini sama dengan 2 kali AB dibagi A tambah B. Secara umum, kalau kalian lupa rumusnya yang apa diameter hidrolik, pakai yang ini aja. Ini sih rumus umum. Yaitu diameter hidrolik adalah 4 kali luas penampang dibagi dengan perimeternya, panjang perimeternya. Seperti ini misalnya. Ya. Ini 4 kali luasnya atau yang ini nih. 4 kali luas penampang, misalnya untuk yang silinder, berarti 4 kali luas ini. Luas penampang ini apa? Luas lingkaran, ya? Yaitu pi d kuadrat per 4. Ya. 4 kalinya. Kemudian dibagi dengan luas perimeternya. Perimeter itu adalah selimutnya. Nah, selimut ini apa? Pi kali D, ya. Jadi, oh maaf, panjang ini ya, panjang selimut ini, panjang apa namanya ini? Keliling, keliling ya, keliling. Perimeter itu keliling ya, bukan luas selimut. Keliling, P itu adalah keliling, bukan luas tapi satuannya panjang ya. Keliling. Keliling ini adalah pi kali d. Jadi ini kali ini jadi d. Ini juga sama. Kalau ini luasnya adalah 4 kali a kuadrat, ini luasnya a kuadrat dan jadi kalikan 4 dibagi dengan keliling. Kelilingnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali a ini ya. Dapatnya adalah a. Ini juga sama ya. Jadi 4 kali luas penampang dibagi kelilingnya. Ini luas penampang adalah A kali B, maka dikalikan 4. Ini A kali B ya, luasnya. Kemudian kelilingnya adalah ada A tambah A, B tambah B, jadi 2 kali A tambah B ya. Jadi diameter hidroliknya adalah 2AB per A tambah B. Oke? Oke. Nah, di dalam pipa ya, pipa seperti ini silinder biasanya ya. Maka bila apa namanya aliran itu dikatakan laminer kalau bilangan Reynolds-nya kurang dari 2.300. Kalau dia lebih dari 10.000 itu dikatakan turbulen. Kalau di antara 2.300 dan 10.000 maka dikatakan aliran itu adalah transisi. Ya. Jadi ingat saja angka ini 2.300 dan 10.000 ya. Nah, itu sudah Anda pasti sudah peroleh di mekanika bidang. Ini juga sama ya. Apa namanya? Ada aliran berkembang penuh ya. Di sini ada daerah entrain ya. Ini adalah entrain di mana di sini aliran itu belum berkembang. Nah, setelah itu dia mulai berkembang penuh di mana profil kecepatannya itu akan sama di setiap dalam pipa, setiap titik dalam pipa ya. Oke, ini ya sudah kita nggak perlu bahas ya, karena apa namanya sudah dibahas juga di mekanika fluida ya. Nah, kita akan lebih konsen aja ke perpindahan panasnya. Nah, ini yang temperatur, ini yang untuk perpindahan panasnya. Apakah ada aliran berkembang penuh untuk perpindahan panas? Ada juga. Ya. Selain kalau ini sih untuk mekanika fluida atau momentum, ini ada aliran berkembang penuh. Untuk perpindahan panas juga ada aliran berkembang penuh ini ya, aliran atau disebut dengan daerah berkembang penuh secara termal. Ini juga sama ya, di sini dia belum berkembang, nanti di sini profil temperaturnya itu akan serupa, di sini sama dengan di sini, di daerah sini sama dengan di sini, pokoknya daerah sebelah kanannya akan sama dengan yang ini. Itu dinamakan aliran berkembang penuh secara termal atau daerah berkembang penuh secara termal ya. Ini juga ada thermal boundary layer ya. Kalau di sini juga ada velocity boundary layer ya. Ini velocity boundary layer yang ini ya. Maka di sini juga ada thermal boundary layer ya. Oke. Nah, ini juga apa namanya? Kalau misalnya biasanya kalau di dalam aliran internal, aliran internal itu biasanya ada perbatasan antara dinding dengan fluida ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada dindingnya, yang ini ada fluidanya. Ya, pastilah di sini ada apa? Ada peristiwa konveksi ya, konveksi ya, karena ada benda padatnya dan ada fluidanya. Nah, ini biasanya terjadi juga apa namanya peristiwa perpindahan panas konveksi dan konduksi, karena dinding juga punya ketebalannya. Maka kalau misalnya dinding itu ada benda padat, maka akan terjadi konduksi. Sementara di perbatasan antara fluida dengan dinding itu ada peristiwa konveksi. Kalau di dalam dinding ada konduksi ya, maka eh, laju perpindahan panas konveksinya akan sama dengan laju perpindahan panas konduksinya pada perbatasan dindingnya di permukaan dindingnya. Ini R sama dengan
R ya. Oke. Nah, ini juga apa namanya? eh Sudah familiar ya, ini adalah bilangan Nusselt juga. Bilangan Nusselt itu akan stabil kalau dia berada di daerah berkembang penuh ya. Pertama dia turun sampai dia nanti stabil. Ini juga sama. Ini untuk bilangan Reynolds yang berbeda-beda ya. Jadi ada daerah ini katakanlah di angka 8 ini adalah daerah berkembang penuh secara termal. Ya. Nah, rumus umumnya seperti ini ya untuk apa namanya perpindahan panas internal ya, untuk aliran paksa atau konveksi paksa internal ya. Jadi apa namanya kita ambil saja ini ya. Ini rumus umum ya, yang selalu kita pakai di mana-mana nanti ya untuk yang aliran paksa internal. Kalau kita lihat di sini ada apa suatu elemen fluida ya. Kemudian di sini ada apa fluida masuk ya. Fluida masuk itu memiliki energi dalam bentuk energi dalam atau energi panas ya, yaitu M kali Cp kali Ti ini yang masuk ya. Nanti kalau misalnya di atas apa di permukaan dinding ini di luar permukaan ini ada panas masuk, maka eh, fluida yang keluarnya akan memiliki energi yang bertambah ya, nambah energinya ya karena ada panas yang masuk ya, maka dia memiliki energi jadi M kali Cp kali Te. Jadi temperatur pada daerah masuk dengan temperatur pada daerah keluar itu akan berbeda. Ya. Nah, biasanya pertanyaannya ya, yang umum di dalam dalam perpindahan panas aliran paksa konveksi paksa internal itu biasanya yang dicari itu Te-nya atau Q yang apa langkah empat yang keempat yang rahasia ya. Yaitu mencari Q atau T ya. Nah, itu biasanya yang dicari Q atau T. Itu yang biasanya dicari. Ya. Kita akan lihat nanti contoh soalnya ya. Seperti ini. Pasti biasanya kalau nggak mencari Q, dia mencari temperatur keluarnya ini dari suatu pipa. Ya. Nah, ini ada rumus umumnya bahwa Q itu adalah M kali Cp dikali Te dikurangi Ti. Jadi yang ini ya panas yang masuk ditambah dengan energi dari suatu aliran fluida yang masuk, energi ini dalam bentuk perpindahan panas atau energi dalam, itu akan sama dengan panas atau jumlah energi dari fluida yang keluar dari suatu volume atur. Ini volume atur ya. Oke. Nah, di dalam perpindahan panas itu agak sedikit berbeda dibandingkan aliran internal biasa ya. Kalau mekanika fluidanya ya, itu ada bedanya. Di dalam perpindahan panas itu ada dua kondisi ya, ada yang dua kondisi ya. Yang pertama, kalau misalnya permukaan ini di permukaan pipanya ini ya, ini ada pipa, kemudian di permukaan itu ada peluk panasnya konstan, jadi CUS-nya konstan nih. Jadi panasnya selalu masuk dengan laju atau peluk yang konstan. Ini CUS-nya konstan. Ya, kalau misalnya kasusnya seperti ini, itu mudah mudah kita mencari temperatur keluarnya ini. Biasanya pertanyaannya dicari berapa temperatur keluarnya. Kita gunakan formula ini. Ya, kalau misalnya apa namanya QS-nya yang konstan, kita bisa menggunakan formula ini atau rumus ini untuk mencari temperatur di bagian luarnya ini. Yaitu TE sama dengan TI tambah Q kali AS dibagi M kali CP. Ya. Nah, itu yang pertama, kondisi pertama. Kondisi kedua, ya, kondisi kedua itu kalau misalnya temperaturnya yang kontan. Jadi kalau misalnya tadi ini laju atau fluknya yang kontan, sekarang kondisi kedua ini temperaturnya yang kontan. Jadi TS-nya yang kontan. Ini ya, temperaturnya yang kontan. Ini ya, temperaturnya kontan. Nah, kalau misalnya temperaturnya kontan, ya untuk mencari temperatur di bagian luarnya itu beda rumusnya ya. Tolong diperhatikan ya, nanti UASnya itu akan keluar dari bab 8 ini. Mungkin saja kondisi pertama, yaitu peluk panasnya yang kontan, ini lebih mudah ya, mencarinya dengan cara ini, menggunakan rumus ini. Atau misalnya soalnya itu temperaturnya yang kontan, temperatur dari permukaan pipanya yang kontan. Maka kita gunakan rumus yang ini ya, kita gunakan rumus yang ini. Jadi tetap kita menggunakan empat langkah rahasia tadi ya. Jadi cari bilangan Reynolds, cari bilangan Lucet. Nanti kita mencari hanya untuk menentukan ini H di sini. H ini selalu dicari dengan cara yang tadi. Langkah keempatnya yang ini mencari temperatur ini ya, atau mencari Q ya. Terserah mencari Q atau mencari T ya. Lalu ada empat langkah. Ya. Oke. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita ada pertanyaan mencari Q,
Nah, kita biasanya langsung saja H dikali AS, ya kali A itu adalah luas selimut ini, dikali delta T. Nah, yang ini kita gunakan saja delta T rata-rata logaritmik ya. Ada dua ya delta T ya. Delta T itu ada dua. Yang pertama adalah eh, perbedaan temperatur rata-rata aritmetik. Rumusnya seperti ini, aritmetik ini, aritmetik. Yang kedua adalah temperatur rata-rata, perbedaan temperatur rata-rata logaritmik yang rumusnya tadi, yang ini ya. Nah, yang sering kita pakai yang ini ya. Jadi kalian nggak usah pakai yang ini karena ini tidak begitu akurat, ya. Tidak begitu akurat, tidak begitu bagus yang ini ya. Jadi kita biasa gunakan yang ini ya. Pakai yang temperatur rata-rata logaritmik ya. Oke? Oke. Yang lain pasti sudah bisa menebak apa materi berikutnya pastilah tentang apa formulasinya bilangan Nusselt ya untuk yang hubungan tiga saudara tadi ya Nusselt sama Prandtl sama Carnot untuk aliran laminar dan aliran turbulen. Nah ini kita akan bahas bagian berikutnya. Nah ini untuk aliran laminar dulu. Ini aliran laminar ya. Maka kalau misalnya kalian menggunakan aliran laminar, langsung saja ini kita lewat aja ya. Ini formulasinya apa namanya pakai integral turunan agak apa agak boring ya, biar lewatin aja. Nah, langsung saja kita pakai tabel ini. Ya. Kalau alirannya laminar, ya, alirannya laminar, ya. Kalau temperaturnya konstan, kalian pakai nilai Nusselt 6, bilangan Nusseltnya di sini. Ya, artinya apa? Cari dulu bilangan Reynolds, ya. Cari bilangan Reynolds di mana? Di sini, ya. Jadi misalnya kalian cari bilangan Reynolds, ya, bilangan Reynoldsnya segini. Kemudian bilangan Nusseltnya nggak perlu lagi dicari berdasarkan persamaan hubungan Nusselt dengan Reynolds dengan Prandtl, tapi langsung saja dari tabel ini. Ya, kalau ini untuk pipa silinder, kalau ini untuk pipa rektanguler, ya, kalau ini pipanya bentuknya elip, kalau ini pipa untuk bentuknya segitiga, penampangnya di sini semua ada. Baik itu untuk temperatur yang konstan, ya, temperatur permukaan ini yang konstan, TS-nya, atau fluknya yang konstan, nilainya semua ada. Ya, nah, biasanya eh, untuk laminar itu jarang ya. Kalau biasanya kalau kalian main ke pabrik atau ke dalam kehidupan sehari-hari, itu biasanya alirannya adalah aliran turbulen, bukan laminar. Ya, kalau aliran turbulen, kita bisa menggunakan persamaan. Kita nggak punya tabelnya. Kalau laminar, oke lah, mungkin ada tabelnya seperti ini. Tapi kalau turbulen, kalau laminar itu dia ada tabelnya. Kalau turbulen, kita biasanya menggunakan persamaan. Nah, ini biasanya seperti ini ya. Kalau laminar juga ada persamaannya, kalian bisa gunakan persamaan ini, tapi saya sarankan daripada menggunakan persamaan ini, kalau untuk laminar, kalian gunakan tabel. Nah, tapi kalau untuk turbulen, mau nggak mau kita harus menggunakan persamaan. Ini persamaan turbulen. Jadi hubungan antara bilangan Nusselt dengan bilangan Prandtl dan bilangan Reynolds, tiga saudara ini. Selalu ada, ya, selalu ada di dalam setiap bab 7, 8, dan 9. Kecuali bab 9 bilangan rendernya nanti diganti sama bilangan lainnya. Nah ini ya, jadi kita selalu menggunakan ini kalau misalnya ada perhatikan juga syaratnya ya, kapan kita menggunakan bilangan Nusselt ini atau formulasi ini. Kalau misalnya bilangan peradatnya antara 0,7 sampai 160 dan bilangan rendernya lebih dari 10.000. Ingat ya, 10.000 itu adalah batas turbulen, lebih besar dari 10.000 adalah aliran turbulen. Maka ini boleh dipakai itu aliran turbulen seperti ini ya. Boleh gunakan persamaan ini, boleh gunakan persamaan ini, atau kalian mau gunakan persamaan ini, monggo aja, yang mana aja, terserah. Ya, kalian mau gunakan mana yang kalian suka aja, monggo aja. Ya, saya betulkan semua. Kalau kalian mau pakai yang persamaan ini boleh, persamaan ini boleh, asal dia memenuhi syaratnya ini. Ya, asal memenuhi syarat ini. Ya, oke. Ya, kalau saya sih, secara pribadi saya lebih memilih ini, persamaan Kolbun. Paling gampang. Ini persamaan ini yang punya Kolbun. Kolbun ini orang Inggris ya. Nah, ini juga apa dia dia apa membuat persamaan lain bersama temannya ini Chilton. Ya, kalau saya biasa menggunakan persamaan, lebih suka persamaan ini ya. Oke. Nah, ini juga ada persamaan lain. Ini orang tadi yang Inggris, kalau ini orang kayaknya namanya dari Rusia ini ya. Petukov. Nah, persamaannya lebih kompleks ya. Ya, kalau kalian mau ya boleh aja, monggo aja menggunakan persamaan ini. Atau misalnya untuk logam cair, jadi di sini yang masuk bukan bukan fluida biasa, bukan air, bukan
udara, tapi logam cair dalam pipa. Ini kalian gunakan persamaan ini tadi, ya, yang ini. Ini untuk logam cair, ya. Oke? Ini kalau misalnya permukaannya kasar itu beda lagi, ya. Kalau tadi permukaan pipanya itu halus, ya. Maka kita gunakan kalau misalnya permukaan kasar, pasti kalian sudah kenal di mekanika fluida yang disebut dengan persamaan Colebrook, ya. Nanti ada diagram Moore-nya itu kan pasti ingat lah ya mekanika fluida, ya. Nah, ini untuk menentukan apa namanya koefisien geseknya. Jadi apa namanya faktor gesekan F-nya, ya. Atau diagram Moody, ya, diagram Moody, ya. Nah, ini ada semua di mekanika fluida, kita lewat aja, ya. Oke, ini kalau dia melewati anulus, ya. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan perpindahan panas, ya, di dalam aliran internal. Nah, ini kadang-kadang supaya alirannya itu lebih cepat, perpindahan panas antara bagian luar dan bagian dalam pipanya, itu kita kasih waktu di bagian awal konduksi, kalau nggak salah bab 3 ada namanya sirip, pin, sirip. Nah, di dalam ini juga bisa dikasih sirip di dalam pipanya. Nah, ini sirip-sirip, ya. Ini untuk meningkatkan perpindahan panas. Kenapa? Karena semakin besar luasnya akan semakin besar lagi perpindahan panasnya, ya. Atau kalau misalnya ini kita membuat permukaan pipa yang kasar, ini juga bisa meningkatkan lagi perpindahan panasnya. Nah, saya kira itu, ya, untuk bab 8 karena mirip dengan bab 7, ya. Tidak begitu apa namanya sulit, ya, tidak begitu apa kompleks, ya. Kita akan coba saja langsung latihan soal, ya, biar kalian bisa memahami, ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan? Tentang bab 8, yaitu konveksi paksa internal. Nggak ada, ya? Kalau nggak ada, kita langsung saja kita coba latihan soal. Ini saya sudah punya soal, ya. Salah satu soal yang satu lagi sudah dibahas di kelas hari hari Kamis, ya. Nah, ini kita akan coba bahas yang soal nomor 851, ini soal yang berbeda. Waktu kelas hari Kamis itu kita bahas soal mana ya kemarin. Nah, ini nih, yang ini, ya. Ini waktu hari Kamis kemarin. Anda boleh, yang belum hadir waktu hari Kamis itu boleh lihat di catatan temannya. Ini sudah kita bahas. Nah, kita akan bahas soal yang lain, ya, tentang nomor 851, ya. Kita akan baca bersama, ya, soalnya, ya. Jadi ada udara, ya. Ini udara. Jadi ini fluidanya adalah udara, ya. Nomor 851 ini masuk ke suatu pipa dak. Nah, pipa daknya rektanguler. Jadi ukuran sisinya nggak sama, ya. Panjang pipanya 7 meter. Nah, kemudian penampang pipanya, pipa daknya itu adalah 15 cm kali 20 cm. Jadi nggak sama, ya. Panjang sisinya itu 15 dan 20. Udara ini masuk pada temperatur 50, ya. Dengan kecepatan rata-ratanya adalah 7 meter per second. 7 meter per second. Jika dinding dak dijaga pada 10 derajat Celcius, nah, kalau kalian melihat soal seperti ini, dinding dak, jadi dinding permukaan pipa itu dijaga pada 10 derajat Celcius, artinya ini temperaturnya kontan, bukan pluk panas kontan, ya. Jadi TS-nya yang kontan. Jadi kita akan gunakan rumus TS kontan. Jadi temperatur kontan. Nah, tentukan, nah ini, ya, bab 7, 8, 9 selalu sama. Kalau nggak mencari temperatur, mencari Q. Seperti A ini. Cari temperatur di bagian luarnya. Jadi ini selalu begitu, ya, pertanyaannya, ya. Kalau yang di bab 8 ini, selalu kita akan disuruh meminta mencari mana tadi. Nah, ini atau yang ini boleh, ini terserah. Ini temperatur keluar. Ya, temperatur keluar atau Q. Atau Q ini. Langkah keempat, ya, ingat itu langkah keempat. Selalu mencari temperatur dan Q. Jadi soalnya selalu seperti itu, ya, ada polanya selalu seperti itu. Jadi yang A mencari temperatur, yang B-nya mencari Q. Yang C-nya nggak usah. Nah, ini kita mencari daya pompa, daya apa pipa. Nggak perlu lah, ya, itu mekanika fluida. Ya. Kita akan coba kerjakan yang cuma A dan B saja. Oke? Ya. Jadi ada udara masuk ke suatu pipa dak, tapi pipanya itu berbentuk rektanguler, jadi pipanya tidak sama panjang sisinya, ya. Kemudian panjangnya pipanya 7 meter, ya.
permukaan pipa daknya 15 kali 20, udara ini masuk pada 50 derajat Celcius dan kecepatan masuknya 7 meter per second. Dindingnya itu dijaga 10 derajat. Ya, nah ini kalau kita gambarkan, ini sudah saya gambarkan di apa di paint ya, seperti ini kira-kira ya. Nah ini ya, ada pipa dak ini panjang sisinya nggak sama ya, ini 15 kali 20 cm ya, 15 kali 20 cm. Kemudian panjang pipa ini 7 meter sampai sini 7 meter ya, panjang ini. Kemudian di sini temperaturnya 10, temperatur permukaan ini 10 derajat Celcius. Ya, artinya apa? Ini TS kontan ya. Ini jadi TS-nya kontan. Ini TS kontan ya. Jadi temperaturnya yang kontan ya, bukan fluk panasnya. Nah, pertanyaannya berapa TE? Ya. Berapa pula laju? Berapa Q juga ya? Q-nya juga berapa? Itu ya. Nah, ini adalah TS kontan. Jadi kalian kalau ketika melihat soal tentang bab 8, itu TS-nya yang kontan, langsung saja lihat di slide. Ya. Cari yang TS-nya kontan. Jadi jangan yang Q kontan. Jadi ada dua tadi ya. Ini ada yang Q kontan. Jadi jangan gunakan rumus ini untuk mencari TE. Tapi gunakan rumus untuk mencari untuk temperatur. Nah, ini TS-nya kontan. Yang mana rumusnya? Nah, ini. Ya. Kita mencari TE-nya, temperatur keluar dari pipa ini dengan menggunakan rumus ini. Ini sudah saya apa namanya? Sudah saya berikan juga di sini ya. Ah, ini rumusnya seperti ini ya. Ini sudah yang kita ambil tadi dari slide tadi. Ini saya copy ke sini ya. Oke. Ini semua sudah diketahui ya, udara ada yang masuk ya, temperatur masuk udara yaitu TI. TI ini adalah 50 ya. Kemudian di sini diketahui temperatur permukaan apa dak ini adalah 10 ya. Kemudian di sini penampangnya adalah 15 cm dan 20 cm. Kemudian pipa ini panjangnya 7 meter ya. Maka kita bisa mencari berapa temperatur keluarnya dengan menggunakan rumus ini. Nah, kita cek dulu apa yang sudah diketahui atau apa yang belum. Kita lihat TE. Ini TE yang kita mau cari ya. Jadi ini biarin aja. TS sudah diketahui ada ini ya 10 ya. Sudah ya, ini berarti sudah. TS ini udah. TI ada, ini TI 50 derajat. TI ya sudah ya. Kemudian H ada, ini belum ada ya. Nah, ini yang nanti kita langkah ketiga tadi. Cari bilangan Reynolds, cari Nusselt, cari koefisien perpindahan panas, cari H. Itu langkah ketiganya ya. Mencari AS sudah ada, belum ada juga di sini informasinya dari soal tadi. Mencari laju aliran massa juga belum ada dan mencari CP juga belum ada. Jadi satu-satu ya. Ini yang paling gampang, terserah. Kita paling gampang kayaknya mencari AS. AS ini adalah luas selimut ya, bukan luas penampang ya. AS ini adalah luas selimut ini. Jadi kita mencari AS dulu aja. Mencari AS ya. AS. Ya. AS-nya apa? Nah, ini luas ini. Luasnya apa? Nah, ini kalau luas ini berapa yang ini yang bagian ini? Yaitu panjang ini 7 dikali 0,2 ini ya. Ada dua ya, atas dan bawah ya. Kalau yang ini luas yang sampingnya yaitu 7 dikali 0,15, ada dua juga ya. Jadi Pak AS itu adalah 2 kali. AS itu adalah 2 kali 7 kali berapa? 0,2 ya. 0,2 ya. Ya, ditambah 7 kali ini 0,15 ya. 0,15 ya. Jadi ada dua semua ya. Yang ini adalah panjang sisi yang ini atas bawah, yang ini adalah posisi samping kiri dan kanan sana ya. Maka kita akan peroleh kira-kira 2 dikali ini 1,4 ditambah 1,05 ya. Jadi 2,05 ya. 1,4 ditambah 1,05. 2,45 ya. 2,45 ya. Betul? Ya, ini kita coba 1,4, kemudian 1,05 ya. Ya, 2,45 ini ya. Jadi sama dengan berapa ini? 4,9 ya. Jadi 4,9 meter kuadrat. Oke, sudah dapat A-nya. Ya. Kemudian
Langkah berikutnya adalah, nah ini kita mencari ada CP yang belum diketahui, ya. Kemudian adalah aliran massa. Nah, kita perlu sifat, kita perlu tahu sifat-sifatnya. Jadi langsung saja yang berhubungan dengan mencari sifat-sifatnya, yaitu mencari CP dulu, CP ya, CP ini ya, ini CP ya. Nah, ini adalah CP, sifat udaranya ini udaranya ya. Nah, itu kalian boleh lihat di tabel A15 untuk udara ya. Tabel A15 buku Sengel ya, appendix ya, untuk udara ya. Nah, itu kalau kalian lihat di tabel A15 tuh nanti di kolom screen itu ada temperatur. Nah, pertanyaannya pada temperatur berapa kita gunakan waktu kita mencari CP ini untuk apa? CP untuk udara ini. Apakah temperatur yang 50 ketika dia masuk ataukah yang 10 yang temperatur dinding ini? Nah, kita nggak cari yang gampang aja. Anda boleh interpolasi tapi kita cari yang gampang aja lah ya. Jadi boleh asumsikan aja. Jadi ini temperaturnya 50, ini 10 dindingnya. Ada udara masuk 50. Kemungkinan ini kan ada panas yang keluar nih, karena ini 50 kali lebih tinggi. Berarti temperaturnya nanti akan berkurang kan? Nah, kita ambil saja temperatur rata-ratanya aja, 50 tambah 10 bagi 2 ya. Jadi kita ambil saja cek pada temperatur 50 tambah 10 bagi 2 ya. Jadi 50 tambah 10 bagi 2 aja ya. Bagi 2 yaitu kita lihat di temperatur 30 ya. Nah, itu kita cek. Jadi di tabel A15 ya. Oke, kita cek di tabel A15 di appendix. Kalian bisa lihat di appendix ini ya, di tabel A15 ya. Dari tabel A15 ya. Ini tabel A15-nya di sini. Nah, ini untuk udara ya, untuk udara halaman 884 untuk udara. Kita lihat di sini untuk tabel A15 ya. Ini 10, 13, nah ini 15 ya. Ini tabel A15 ini untuk udara ya. Kalian perhatikan ini untuk udara ya. Sifat-sifat udara ya. Tadi kita cari yang temperatur 30 ya. Jadi tadi kita lihat ini temperatur yang 30 ya. Kita cari yang temperatur 30 ya. Oke, kita lihat yang di appendixnya yang temperatur 30 ya. Ini temperatur 30 ya. Temperatur 30. Nah, ini kita langsung saja kita cari row-nya berapa? 1,164. Walaupun yang diminta tadi CP, kita cari semua. Yang paling penting adalah CP. Nanti kita butuhkan ini ya. Yaitu CP, row, CP, kemudian yang pentingnya thermal konduktivitas ini juga, kemudian viskositas ini, dinamik mu ini, sama bilangan Prandtl ada 5 ya. Selalu ya di dalam bab 789 kalian cari 5 ini, densitas, CP, K, viskositas dan bilangan Prandtl. Ini ya. Nah, densitas ini 1,164 kita tulis dulu aja. Jadi densitasnya adalah dari tabel ini, rho-nya adalah 1,164 ya. Kemudian apa lagi selain rho? CP-nya tadi berapa? Ini ya 1007 ya. Satuannya di joule per kilogram Kelvin, jangan lupa ya. Kemudian CP-nya adalah 1007 ya. Sama dengan 1007 ya. 1007 ya. 1007. Kemudian apa lagi? Konduktivitas termalnya juga kita bisa buat. Konduktivitas termalnya adalah berapa ini? Ini 0,02588 ya. 0,02588. Tulis itu semua ya. Jadi 0,02588. Habis konduktivitas termal, cari viskositasnya ya. Viskositasnya adalah pada temperatur 30, 1,872 kali 10 pangkat min 5 ya. 1,872. 1,872 872 ya, kali 10 pangkat min 5 ya, tulis saja. Kemudian terakhir adalah bilangan Prandtl-nya. Bilangan Prandtl-nya adalah kalian bisa cari juga di tabel yang sama ya. Ini bilangan Prandtl-nya aja ya. 0,7282 ya. 0,7282 ya. 82. Ini CP-nya sudah, berarti ini sudah ya langkahnya. CP-nya sudah ya. Oke. Nah, ini yang CP-nya sudah. Oke, kita cek ya yang sudah.
Kemudian kita mencari yang H terakhir, selalu terakhir ya. Jangan kalian mulai dari H. Ya, kita mulai dari yang ini selain H. Ya. Nah, yang ketiga kita mencari M. Ya, jadi kita mencari apa? eh, Laju aliran massa, laju aliran massa ya. Nah, di sini ya. M itu apa? M itu laju aliran massa tidak lain adalah apa rumusnya? Rho ya, kali kecepatan kali luas penampang ya. Ini rumus termo ya. Kalian pasti pasti masih ingat ya. Nah, ini adalah laju aliran massa. Rho sudah ada, kebetulan kita sudah dapat tadi ya 1,164 ya. 164 ya. Kemudian kecepatannya adalah ini sudah ada di sini ya. Kecepatan rata-ratanya adalah 7 ya. Dikalikan 7 ya. Kemudian kali A. Nah, ini luas penampang. A di sini beda dengan A ini ya. Kalau A ini luas selimut, yang ini tadi AS ini. Ya. Kalau A di sini itu adalah luas penampang ini, yaitu luas penampang ini adalah 0,15 kali 0,2. Jadi 0,15 dikali 0,2. Nah, kalau kita pakai kalkulator, ya, ini kita akan peroleh. Kita pakai kalkulator dulu ya. Kalkulator, ya, nah ini ya, kalkulator. Maka 0,15 kali 2 kali 0,2 ya. Kemudian dikali 7 dikali 1,164. 1,164 maka kita peroleh 0,2444. Oke, 0,2444. Tiga kali empatnya ya. Ya, tiga kali ya. Kita cek dulu. Dan empat kali ya. Empat kali. Jadi 0,244-nya empat kali ya. 1, 2, 3, 4 ya. Empat kali ya. Sudah lanjutan masa centang aja. Nah, ini terakhir. Ya, kita mencari H ya. Ya, kita mencari H. Jadi kita untuk mencari H, ingat tadi ada 4 langkah rahasia. Ini H itu adalah langkah ketiga kan. Jadi selalu saya tekankan. Jadi kita ini ya, yang baru ya. Yang terakhir itu adalah mencari H. Ya, mencari mencari H. Ya, mencari H. Ya, ini. Jangan lupa ada 4 langkah rahasia tadi itu mencari bilangan Reynolds ya. Cari dulu bilangan Reynolds. Yang kedua cari bilangan Muset ya. Ini langkah empat langkah rahasia. Ketiga cari H ya. Keempatnya baru cari TE tadi ya, TE dan Q tadi ya. Kita kan pertanyaannya kan ada dua ya. Nah, ini ya. Di soal tadi kan pertanyaannya ada dua ya. Kalau kita lihat di sebelumnya tadi ya. Dan ini ya. Ini ya. Pertanyaan itu ada. Kalau nggak mencari TE, mencari dan Q ya. Ini langkah keempat. Ini langkah keempat ya. Ini adalah langkah keempat ya. Nah, kita mencari H dengan mencari pertama Anda cari dulu bilangan Reynolds. Berapa bilangan Reynolds? Bilangan Reynolds adalah apa? Rho dikalikan kecepatan dikalikan diameter hidrolik ya dibagi dengan diameter hidrolik ya DH ya dibagi dengan mu ya. Nah, kalau mau melihat diameter hidrolik untuk pipa apa? Pipa eh, pipa apa namanya? Rektanguler tadi sudah kita lihat ya diameter hidroliknya ini untuk pipa. Nah, ini yang ukurannya tidak sama nih, yaitu 2AB dibagi A tambah B ya. 2AB dibagi A tambah B. Jadi kita gunakan diameter hidroliknya yang ini ya, 2AB dibagi A tambah B. Jadi kembali ke slide tadi ya, ke hitungan tadi ya. Yang ini tidak lain rho-nya kita sudah peroleh tadi ya. Ini saya perkecil aja ya. Saya ini dulu yang pain yang pertama tadi yang ini ya. Kemudian ini pain yang kedua ini ya. Ya. Rho-nya adalah ini 1,164 ya. 1,164 ya. Ini ya. Kali
Kecepatannya ada tadi adalah 7 ya. Kecepatannya tadi adalah 7 ini ya. Kecepatannya 7 ya. Ini ya. Kecepatannya 7 jadi kali 7. Ya, nah, ini tadi kali diameter hidrolik ini adalah 2AB dibagi A tambah B yang ini tadi ya. Nah, ini ya. 2AB dibagi A tambah B. Jadi 2 kali 2 kali panjang sisinya adalah 0,15 ya. Ini saya lebarin 2 kali 0,15 ya. Kali berapa? 0,2 ya panjang sisinya. Jadi 20 cm ya. Kali 0,2 ya. Kemudian kita bagi dengan 0,15 tambah 0,2. 0,15 tambah 0,2 ya. Nah, ini yang DH-nya. Kemudian dibagi viskositas. Viskositasnya tadi adalah ini viskositasnya tadi mana? Ini ya 1,872 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi 1,872 ya kali 10 pangkat min 5. Oke, kita kalikan aja. Jadi dapatnya berapa ya? Ini adalah bilangan Reynolds ya. Yaitu langkah pertama ya. Pakai kalkulator ya. Ya. Jadi 1,164 ya dikalikan 7 ya kali 2 ya kali 0,15 kali 0,2 ya kemudian dibagi 0,15 tambah 0,2 yaitu 0,35 ya dibagi 0,35 ya kemudian kita bagi dengan 1,872 dibagi 1,872 ya yang ini ya kemudian kita kali ya ini 100.000 ya 100 untuk 23 ya. Nah, kita peroleh 74.000 berapa tadi? 615,4 ya, 615,4 ya. Nah, angka ini kan lebih besar dari 10.000 ya. Ingat ya, syarat turbulennya kan 10.000 ya. Di atas 10.000 ya. Maka ini alirannya adalah bisa dipastikan adalah aliran turbulen ya. Oke, tidak dapat bilangan Reynolds-nya ya. Oke. Masuk sudah dapat bilangan Reynolds ini kita menuju ke langkah kedua. Nah, yang mana mau kita pakai? Ya? Yang ini kan turbulen. Nah, kalian lihat di slide kembali. Ya, dilihat di slide. Mana yang rumus turbulen? Nah, itu yang kita lihat adalah turbulen. Jangan pakai tabel. Tabel tadi pasti untuk aliran laminer ya. Maka kita lihat ini laminer, nggak usah dilihat di laminer, tapi lihat di turbulen. Ya, ini laminer. Yang mana turbulen? Nah, ini turbulen. Ya. Kalian mau pakai yang mana? Monggo saja. Kalau saya lebih suka yang ini, yang paling gampang. Ya, yang ini ya. Walaupun kita pakai yang sama ya. Jadi NU sama dengan 0,023 dikali bilangan rendah pangkat 0,8 dikali bilangan perandat pangkat sepertiga. Yang ini aja ya. Jadi 0,023 ya. Itu ya. 0,023 jadi bilangan Nussetnya adalah 0,023 ya dikali bilangan Reynolds pangkat 0,8 ya. 0,8 0,8 kali bilangan perandat pangkat 1/3 ya pangkat 1/3 ya jadi sama dengan 0,023 ini 0 ya 0,23 ya dikali nah bilangan Reynolds ini kita ini tadi berapa tadi ini ya 74615,4 ya 74615,4 ya 615,4 pangkatin 0,8 pangkat 0,8 nah kemudian 0,8 ini koma ya dan kalikan bilangan perandat tadi berapa nah, ini 0,7282 0,7282 ya pangkatin 1/3 ya pangkat 1 dibagi 3
Nah, kita peroleh berapa? Langsung saja ya. Kita kalkulator. Ini ya. Ini bilangan Renat tadi, pangkatin. Langsung dipangkatin saja 0,8. Ya. Kemudian dikali bilangan Perander tadi berapa? 0,728. Ya. 0,7282. 0,7282 dipangkatin berapa? Pangkat 1/3 atau 0,333. 0,333 sama dengan 1/3 ya. Oke. Kemudian ini ya hasilnya ya. Kemudian kita kalikan 0,023. Jadi kalikan 0,023. Kita akan peroleh nilainya adalah 163,71 ya. Itu adalah bilangan nusaknya. 163,71. Oke. 163,71 ya. Nah, ini langkah kedua. Nah, baru kita bisa mencari langkah ketiga yang kita butuhkan untuk menghitung ini ya. Yang ini ya, yang H di sini. Maka kita gunakan tahapan ketiga yaitu mencari H, yaitu apa? Bilangan Nusselt apa dikalikan panjang karakteristik, betul? Ya, dikalikan K ya. Bilangan Nusselt dikalikan K dibagi dengan panjang karakteristik atau kita menggunakan DH di sini ya. Ini panjang karakteristiknya sama dengan diameter hidraulik. Ya, oke. Nah, ini sama dengan ini saya tutup di sini ya, biar enggak. Oke. NU tadi ini 163,71, 163,71 ya. Kemudian 71 kalikan K-nya ini tadi sudah kita dapat nih di sini tadi berapa K-nya di data tadi ya. Ini 0,02588 ya. 0,02588 ya. Oke. 0,025 2588 ya. 88 ya. Dibagi DH-nya tadi ini ya 2 kali 0,15 ini langsung aja ya. 2 kali 0,15 0,3 ya. 0,3 dikali 0,2 0,06 ya. 0,06 dibagi dengan 0,35 ya. Yang ini ya. Jadi saya langsung saja 0,06 dibagi dengan berapa ini tadi? 0,35 ya. 0,35. Itu adalah panjang hidroliknya ya. 0,35 ya. Nggak ada nolnya lagi ya. 0,035 ya. 0,35 ya. Yang ini ya 0,15 tambah 0,2 kan 0,35. Yang atasnya ini 0,06, 0,06 itu 2 kali 0,15 kan 0,3 ya. 0,3 dikali 0,2 kan 0,06 ya. Oke. Nah, kita akan dapatkan H-nya adalah berapa? Kalkulator lagi ya. 163 ini kalikan 0,02588 ya. Kemudian dibagi 0,06 ya. Kemudian kita kalikan 0,35, 0,35 ya. Kita peroleh 24,71 ya, 24,7 berapa tadi? 71 ya. 715 ya, 715. 715. Nah, sudah langkah ketiga ya. Barulah kita ini sudah selesai, ini sudah dapat semua A, MCP sudah semua, H-nya sudah dapat, berarti kita bisa mencari TE ya. Jadi saya tulis saja di sini ya. Jadi TE sama dengan berapa tadi? TS tadi berapa? TS tadi 10 ya. 10 ya. Dikurangi TS-nya adalah 10 ya. Dikurangi TI-nya adalah 50 ya. 50 ya. 50 ya. Kemudian eksponensial E pangkat min min H tadi berapa? Nah, ini H tadi sudah kita peroleh tadi. Berapa H ini? Ini H-nya 24,715 ya. 24,715 ya. 24,715 ya dikali berapa?
A, AS-nya ini 4,9, 4,9 ya, 4,9. Kemudian dibagi M, laju aliran massa tadi 0,2444, 0,2444 kalikan CP. CP tadi mana tadi sebenarnya 1007 ya. Kalikan 1007. 1007. Maka kita akan peroleh sama dengan 10 dikurangi yang ini adalah berapa? Minus ya. 10 kurang 40 kan 50 kan minus 40 ya. Minus 40 ya dikalikan. Nah, ini berapa? Kita hitung ini dulu ya. Kalkulator ya, yang ini kita kalikan 4,9 ya. Kemudian dibagi 0,24444 ya. Dibagi 1007 ya. Dibagi 1007 ya. Nah, ini ya, kita pangkatkan kalikan min satu dulu ya, karena ini tandanya negatif ya. Jangan lupa ya. Jadi kalikan satu min ya, jadi min ya. Baru kita pangkatkan. Jadi min 0,492 ya, min 0,492, min 0,492. Jadi kita pakai epsilon. Epsilon itu yang mana? Apa namanya? Eksponensial. Nah, ini ya. Ini pangkat min 0,492. Pangkat ini ya, pangkat 0,492. Tapi jangan lupa negatifnya ya. Pangkat min 0,492, maka ini 0,6114. Jadi dikali dengan 0,6114. Jadi, nah ini kan 10 ya. Ini min kali min positif ya. Jadi positif. Tinggal kalikan 40 tadi. Kalikan 40, maka kita 24,456 ya. 24,456. Maka kita akan dapatkan temperatur di keluarannya adalah 34,456 derajat Celcius. Ya, ini temperatur yang keluarnya ini adalah TE-nya. Ya, jadi dia masuk 50, ya, 50 derajat. Karena di sini 10 derajat, berarti ada panas yang keluar, dia turun temperaturnya ya. 50, jadi waktu dia keluar temperaturnya sudah nggak 50 lagi, tapi tinggal 34,456 derajat Celcius. Kalau kita bandingkan dengan solusinya, mana ini? Ah, ini ya, 32,8. Ini beda-beda nggak apa-apa ya, beda-beda dikit ya. Ada yang jawabnya 34, jadi terserah aja. Jadi nggak masalah, ini saya betulkan. Jadi dia mau mau pakai temperatur yang mana dia ini apa namanya sebagai acuan waktu mencari di tabel. Kenapa? Karena kita di tabel ini kita mencari temperaturnya 50 tambah 10 bagi 2, jadi 30. Mungkin saja di kuncinya ini dia menggunakan rumus yang tidak menggunakan temperatur 30, mungkin dia menggunakan temperatur 40 atau bisa jadi 10 atau 50, terus sah-sah saja ya. Jawabannya 34,456 ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Pada sepi. Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, monggo kalian cari yang B-nya, cari Q-nya ya. Cari Q-nya kalian bisa menggunakan formulasi ini ya. Mencari Q-nya ya. Tadi yang sudah kita pakai delta T logaritmik, jadi beda temperatur rata-rata logaritmik, yaitu di mana tadi? Beda temperatur rata-rata logaritmik. Mana tadi? Ah, ini ya. Jadi kalian menggunakan rumus ini sudah ada kan hanya, sudah ada AS, tinggal kalian cari delta T ini. Delta T-nya ini pakai rumus ini. Ya, oke? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja perkuliahan hari ini ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, mudah-mudahan bisa offline ya, agak susah juga nulisnya di online ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Ya, kasih Pak. Coba ya, ya, ya.